Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Seperti yang kita ketahui, serangan terhadap Pak Jokowi ini luar biasa oleh pembenci Pak Jokowi. Bahkan mantan partai Pak Jokowi itu dengan keras menyerang Pak Joko Widodo. Nah, baru-baru ini AHY dalam pidatonya membeberkan alasan kenapa Demokrat selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden 10 tahun lamanya, Demokrat berada di oposisi, tidak bagian dari pemerintahan. Itu bukanlah keinginan Partai Demokrat, seperti penjelasan Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi ketika Demokrat ingin berada di pemerintahan Pak Jokowi, itu jalannya dihalang-halangi. Siapa yang menghalang-halangi? Udah tahu kalian siapa ya, partai apa. Nah, ini dengan keras nih, AHY menyindir Partai Banteng. Seperti apa isu lengkapnya? Langsung aja kita reaction videonya berikut ini. Demokrat kini memiliki jalan dan ruang pengabdian yang jauh lebih luas dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Mari kita syukuri, setelah 10 tahun kita berada di luar pemerintahan, bahkan kita menjadi oposisi, bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Politik memang seperti itu. Tidak ada yang perlu disesali. Tapi memang tidak mudah ketika kita ingin mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat. Tentu kita bisa berkarya dan berperan di jalur legislatif, tetapi kita membutuhkan tangan-tangan di jalur eksekutif. Tapi tidak memungkinkan. Tetapi kini Bapak Ibu sekalian, saya juga melaporkan kepada segenap masyarakat Indonesia, dimanapun berada, Demokrat kini berada dalam pemerintahan nasional dan diperankan dengan sangat baik. Ini adalah kesempatan yang baik. Mari kita jadikan 2025 ini tonggak atau milestone baru bagi perjuangan dan pengabdian Partai Demokrat. Jangan sia-siakan momentum yang baik ini. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mari kita song-song masa depan kita yang lebih baik untuk bisa terus berbuat untuk masyarakat Indonesia yang kita. Untuk selanjutnya ini ada juga informasi yang katanya PDIP akan mengadakan pertemuan, Ibu Megawati akan mengadakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan kasusnya Hasto ya? Atau bisa dikatakan apakah PDIP ini mau cari aman atas kasusnya Hasto? Nah, untuk selengkapnya langsung aja kita reaction juga video berikut ini. Sekarang kan Mas Agung juga mendengar ya kan bahwa ini sebentar lagi ada pertemuan nih ya kan antara Bu Mega ketua umum PDIP dengan Pak Prabowo kan gitu loh. Karena salah satu juga ingin segera bertemu dengan presiden adalah tanda kutip ingin minta perlindungan karena nggak mau di out atau diganggu, diintervensi oleh Pak Jokowi nih. Kan suatu logika yang nggak nyampe, kalau saya sih nggak nyampe ya. Kok Pak Jokowi yang tidak punya partai, yang sudah tidak menjabat, kok dikhawatirkan bisa mengacak-acak Kongres PDIP yang mana Pak Jokowi juga bukan lagi kader kan gitu loh. Betul. Gimana Mas Agung? Iya, jadi kalau memang arahannya sebelum Kongres, maka berapa hal yang memang menjadi term and conditionnya PDIP, apakah soal tadi Bang ya, political protection, legal protection, ataupun proteksi-proteksi lain itu memang mengemuka gitu. Dan saya kira itu wajar, karena memang hari ini PDIP itu kan di seberang. Dan kita lihat dalam beberapa waktu secara kasat, memang anak-anaknya Ibu Mega itu dalam tanda petik diganggu ya. Pak Hasto jadi tersangka, Pak Yasona dicekal, Pak Ahok dipanggil. Dan kita nggak tahu ada anak-anak yang lain juga mungkin bisa saja menyusul kalau memang tidak ada arahan-arahan yang signifikan dari Ibu Mega untuk memastikan apakah soal legal ataupun political protection itu mengemuka, apalagi menjelang Kongres. Ya jangan sampai bahasanya diaut-autkan seperti itu Bang gitu. Tapi saya melihat juga kalau memang term and condition itu terlalu memberatkan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo melihat bahwa sekarang sudah cukup kondusif nih. Koalisi Indonesia Maju Plus sudah sangat dominan, hegemonik.
ya PDIP kalau terlalu banyak mintanya juga saya nggak bisa, mungkin pusing. Nah itu bisa jadi pertemuan saat kongres Bang. Artinya hanya sebatas simbolik, formalistik gitu. Karena memang Sekedar menghadiri ya kan? sekedar menghadiri, sekedar ya beliau ingin merangkul semua ex presiden, semua partai semacam itu supaya komunikasinya tetap terbuka walaupun tidak intensif dan intim. Tetapi kalau memang terjadi sebelum kongres, saya melihat nasi gorengnya dan menu-menu yang lain makin banyak, artinya makin intim Bang. Gitu. Bisa jadi soal political protection, legal protection yang berapa teman-teman jubir PDIP menyampaikan itu bukan karakter ibu, tapi menurut saya ini bukan bicara ibu lagi, ini bicara PDIP-nya gitu Bang. Dan dalam logika politik yang selama ini saya pahami, nggak mungkinlah pertemuan Pak Prabowo Bu Mega tanpa ada sesuatu, tanpa membawa aspirasi apapun baik dari salah satu atau kedua belah pihak gitu. Mestilah ada yang dibahas dan hal-hal yang dibahas itu ya pasti hal-hal yang sangat urgent. Karena pertemuannya sendiri kan nggak mudah. Masa iya sekedar ketemu, apa kabar Bang? Apa kabar Bu? Sehat? Makan apa? Kan nggak mungkin hanya gitu kan Bang. Pasti ada lah ya sesuatu yang lebih strategis, lebih besar, lebih futuristik yang mereka bahas. Dan soal-soal itu saya kira menjadi relevan ketika yang dibahas gimana nih relasi kita. Misalkan PDIP sama Gerindra, PDIP dengan Kim Plus, kemudian kader-kader PDIP yang dalam tanda petik mendapat masalah. Apakah memang ada ruang bagi PDIP dalam tanda petik diperlakukan minimal secara moderat lah, tidak terpojok dan dipojokkan terus kan seperti itu Bang. Nah, kalau misalnya pertemuan itu terjadi sebelum Kongres, sebelum April ya, Betul. sebelum April 2025 ini, ya kan, yang membuat penilaian masyarakat itu positif kepada Presiden saat ini, ya seperti yang diteropong oleh Kompas kan karena ada stabilitas politik, Betul. ya kan, itu kan jantungnya di situ, gitu. Nah, ketika kemudian terjadi pertemuan dan kemudian Pak Prabowo melakukan perubahan after itu, ya kan, bisa jadi 3 bulan berikutnya ada survei lagi, bisa jadi itu akan merosot karena pasti ada goncangan politik gitu loh. Nah menurut Mas Agung gimana? Kalau situasinya seperti sekarang, kemudian ini berubah dan itu hanya mungkin bisa terjadi perubahan yang sangat drastis Bang, ketika memang ada istilahnya aksi reaksi politik dari Pak Jokowinya Bang. Misalkan bergabung dengan partai tertentu. Ya. Kemudian dalam tanda petik anak-anaknya Ibu Mega itu memang terus mendapat problem dan bukan hanya nama-nama tadi, tapi ada nama-nama baru lain gitu. Nah ini pasti akan menimbulkan riak-riak di pemerintahnya Pak Prabowo dan di titik itu memang Pak Prabowo perannya sebagai, saya lihat sebagai wasit sih Bang, bukan pemain lagi. Karena beliau ingin memastikan komunikasi dengan Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak SBY itu sama, setimbang, tidak berat ke salah satu. Dan itu yang sedang saya lihat dikondisikan gitu. Perlahan tapi pasti ya beliau harus memang berkomunikasi dengan semua presiden ini. Karena ini bukan hanya kebutuhan beliau tapi kebutuhan kita sebagai rakyat yang menuntut Indonesia lebih baik dan harapannya masukan dari banyak presiden itu bisa diterima oleh Pak Prabowo. Kalau hanya bisa salah satu ya repot kan. Karena kan Pak Prabowo ini memang ceritanya selesai dengan semua presiden ini bagus semua Bang. Tapi kalau presiden tertentu kan banyak yang unfinished story Bang. Ya. Ibu Mega dengan Pak Jokowi, Ibu Mega dengan Pak SBY gitu kan nggak selesai cerita itu. Tapi Ibu Mega dengan Pak Prabowo kan ada masalah. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bagus banget. Pak SBY lebih bagus. Ya artinya ini semua harus dirangkum oleh Pak Prabowo supaya beliau bisa mendapat insentif positif untuk membangun Indonesia. Terlepas insentif lain adalah relasi beliau bagus semua dengan semua presiden ini. Seperti itu. Jadi kalau misal ada goncangan, kemudian dievaluasi oleh survei manapun termasuk Kompas, goncangan itu hanya bisa mengemuka di luar pemerintahnya Pak Prabowo lewat ex presiden ini. Lewat partai-partai yang mereka punya. Atau memang dari publik Bang. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak populis, seperti halnya PPN 12% kemarin tiba-tiba mengemuka, atau soal dalam waktu dekat ada omnibus politik yang mau dibahas Komisi 2 soal revisi ulang undang-undang paket penyelenggaraan politik kita, pemilu kita semacam itu ya. Jadi yang bisa membuat masyarakat kita kan Bang soal daya beli yang turun, soal pengangguran, lapangan kerja, kemiskinan gitu. Itu gimana? Termasuk soal pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi hukum betul. Karena yang kita dengar
minggu lalu itu konon katanya ketika Hasto tidak ditahan, Iya bang. itu sudah ada deal politik antara PDIP dengan pemerintah. Kan ya orang kan boleh-boleh aja namanya zaman orang bebas bicara ya kan. Betul. Bahkan ada framing ya kan. Wah sudah ada deal politik nih. Bahkan Hasto mengajukan pra peradilan. Iya. Kan itu haknya memang dia Betul, sebagai tersangka. Bahkan lagi ya kan. Wah pasti menang pra peradilan sudah deal. Itu kan ngeri itu loh. Iya. Nah manakala itu ternyata terbukti ya kan. Rumors bahwa Hasto akan menang pra peradilan. Rumor itu kan sudah kencang nih. Iya. Dan ternyata Februari nanti terbukti. Iya. Mungkinkah tingkat kepuasan publik kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo masih akan se-strong seperti sekarang gitu loh, Mas Agung. Itu kan artinya begini. Wah ternyata Pak Prabowo nggak strong-strong amat. Ternyata lemas juga ketika diajak berunding bernegosiasi dengan PDIP. Iya. Kalau di bidang hukum mungkin bisa jadi turun ya bang, seandainya memang dugaan-dugaan tadi terbukti gitu dan memang KPK di sini gagap merespon pra peradilan Pak Hasto semacam itu, dan ini dikhawatirkan bisa membuat citra ataupun persepsi publik terhadap KPK merosot lagi setelah periode sebelumnya pimpinan-pimpinan KPK kan sering mendapat catatan minor bang. Nah itu jadi memang yang membuat tingkat kepuasan publik approval rating kepada pemerintah turun memang ya aksi-aksi pemerintah itu sendiri ya. Tadi kan saya ulas soal stabilitas politik, ekonomi, nah ini hukum memang salah satu yang cukup krusial yang seringkali mendapat perhatian publik secara luas gitu, dan bukan hanya kasus Mas Hasto ya, bagaimana kasus-kasus lain yang memang punya atau merugikan negara triliunan itu bisa terungkap bang. Di luar itu semua saya melihat memang kalau misalkan Pak Prabowo tidak responsif terhadap kasus-kasus hukum, bukan hanya kasus Mas Hasto ya, tapi memang tidak turut aktif memastikan ini berjalan sesuai realnya, memang bisa menjadi beban pemerintahan beliau. Artinya semua perangkat pembantu presiden di bidang hukum itu harus dievaluasi betul bang. Misalkan menteri hukumnya, jaksa agungnya, kapolrinya, supaya apa penegakan hukum ini ya pidato beliau saat pertama dilantik soal korupsi itu benar-benar bisa menjadi apa ya bang ya, perang semesta lah ya, kepedulian bersama bangsa kita supaya ini bisa ditegakkan semaksimalnya, dan next 6 bulan 1 tahun setelah beliau memerintah pun kalau memang ada kekurangan tidak terlalu drastis, karena ini sesuai dengan arahan pidato beliau pasca sudah dilantik sebagai presiden kemarin, bagaimana memastikan korupsi itu bisa tuntas di masa beliau dan kerugian-kerugian negara bisa diminimalkan. Tapi kalau aksinya belum tampak, nah ini jadi bumerang politik bagi beliau yang nanti ketika 6 bulan ataupun 1 tahun pemerintahan bisa menjadi catatan merah bagi pemerintahan beliau seperti itu. Ya artinya ini sangat tidak produktif manakala memang apa yang menjadi diskusi di warung kopi, ya kan, di lapak-lapak WAG, ya kan, ternyata memang terbukti Hasto menang pra peradilannya. Berarti kan sudah deal barang ini kan begitu, Mas Agung. Nah kalau itu yang terjadi berarti Prabowo mengingkari statementnya sendiri pada saat di banyak pidato lah, bukan hanya pada saat pidato pelantikan ya, di banyak pidato gitu loh. Nah bisa jadi ya kan Pak Prabowo ternyata iman politiknya dalam hal penegakan korupsi juga nggak strong ternyata, dan ini kan pasti mengecewakan pemilihnya nanti. Nah sementara Pak Prabowo sadar ini baru lebih dari 100 hari dan ini baru periode pertama. Ya kan? Apakah iya Pak Prabowo hanya 1 periode kan begitu? Betul. Kalau memang konstruksinya seperti itu, saya yakin ini langkah yang bisa jadi keliru. Menurut Mas Agung keliru nggak sih kalau kemudian terjadi deal itu salah satu indikatornya adalah Hasto menang pra peradilan? Iya. Kalau misalkan ditelusuri ya bang, ya saya melihat kan ini pemerintahannya dalam tanda petik bertaut dengan pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kalau saya masuk dalam nalarnya Pak Prabowo sebagai presiden, ini fully bisa dia eksekusi 100% di semua bidang, termasuk hukum. Jadi ada proses semacam prakondisi sebelum ada cipta kondisi yang tadi kita inginkan. Penegakan hukum ini memang tanpa tebang pilih, benar-benar pure profesional, proporsional semacam itu. Nah jadi untuk menciptakan situasi yang kondusif itu saya kira saat ini memang
momen yang cukup krusial gitu. Nah, pra peradilan Pak Hasto ini hanya salah satu tolak ukur, Bang. Ketika memang Pak Hasto menang atau KPK menang semacam itu. Tapi di luar itu semua yang paling penting bagaimana secara keseluruhan ini benar-benar bisa, ya saya berharapnya transparan sih. Secara sederhana apa yang misalkan menyebabkan Pak Hasto menang itu kan harus dijelaskan oleh KPK. Ketika KPK kalah juga semacam itu, supaya apa, publik tidak punya sangka yang berlebihan. Ini memang terjadi di belakang, di panggung belakang, ketika misalkan ada pertemuan atau jelang pertemuan Ibu Mega Pak Prabowo terhadap kasusnya Pak Hasto. Karena kan KPK kemarin menetapkan Pak Hasto itu luar biasa kan, Bang. Istilahnya di malam Natal kan. Iya. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar seperti apa pandangan kalian terkait video ini. Sebelum saya ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi ataupun notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.